Baik, taubat ini umumnya dalam lafaz-lafaz disatukan dengan istighfar. Tadi sudah saya katakan istighfar permohonan maaf, taubat berarti ikrar tidak akan mengulanginya. Nah kalau istighfar Allah juga sebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu mu'adziban wa hum yastaghfirun. Ini potongan ayat dalam surah Al-Anfal ya. Artinya titik-titik itu berarti ada sebelumnya ayat, nanti akan saya jelaskan. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, maksudnya orang kafir Quraisy di sini ya, sedang mereka masih meminta ampun atau istighfar. Jadi ceritanya orang-orang Mekah itu Bapak Ibu sekalian, mereka dengan berjalannya waktu, syariat Nabi Ibrahim yang ada di Mekah mereka diubah oleh satu orang yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini Nabi Muhammad SAW bersabda, aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar. Kenapa? Karena dia orang yang pertama mengubah ajaran Ibrahim. Dia yang pertama masukkan patung ke Mekah. Ya. Jadi ceritanya dia dari suku Khuza'ah, sedikit saya cerita mungkin 1 menit. Suku Khuza'ah ini ada satu suku yang cemburu melihat ada suku satu berkuasa di Mekah namanya Jurhum. Suku Jurhum ini suku yang pada saat Hajar dan Ismail berdua di dekat Ka'bah sampai mereka temukan air zam-zam dari kepakan sayapnya malaikat Jibril. Nah pada saat itu cuma berdua tinggal di lembah dekat Ka'bah. Ada satu suku Arab dari Yaman namanya Jurhum lewat ingin menuju ke negeri Syam karena di Yaman bendungan mereka namanya Saddul Ma'rib hancur. Mereka ingin cari kehidupan yang berbeda. Lewat di lembah Mekah mereka lihat ada burung yang berterbangan membuat lingkaran. Itu karena di bawah ada air. Begitu mereka mendekat ada Hajar dan Ismail alaihissalam, dekatnya ada sumber mata air Zam-Zam. Maka mereka izin untuk tinggal di situ dan pada hari itulah terjadi komunitas masyarakat Mekah. Nah suku Jurhum ini turun-temurun tinggal di Mekah dan orang tinggal di Mekah setelah syariat Nabi Ibrahim adanya ibadah haji ya, itu membuat Mekah hidup. Masyarakat sampai sekarang kan, kalau sekarang mereka sewain hotel, mereka jual makanan kan dari dulu sudah begitu. Memang jadi sumber. Nah ada satu suku Yaman lain namanya Khuza'ah cemburu dengan itu. Setelah sekian ratus tahun suku Jurhum berkuasa di Mekah, mereka bentuk pasukan, mereka menyerang dan berhasil mengalahkan Jurhum. Nah suku Jurhum ini yang di Mekah, karena mereka sakit hati, mereka timbun sumur Zam-Zam sampai 300 atau sampai 500 tahun kata ahli sejarah tidak ada Zam-Zam waktu itu. Salah satu raja Khuza'ah itu namanya Amr bin Luhai. Dia selalu, karena dia orang kaya tapi dia ingin masyarakat Mekah menyukainya, dia selalu datangkan air dari luar. Tentu menggunakan fasilitas yang sederhana. Unta diberikan kendi besar di kanan kiri punggungnya, kemudian jalan memberikan air masyarakat. Satu waktu dia menuju ke negeri Syam, dia ketemu sama suku Amalik namanya. Suku Amalik ini suku yang menyembah berhala. Lalu Amr bin Luhai tanya, apa yang kalian buat ini? Kata suku Amalik, ini Tuhan kami. Kami jadikan perantara antara kami sama Allah. Kalau kami kekurangan air dia yang bantu. Dia tunjuk patung itu. Kalau kami sakit dia yang sembuhkan. Kata Amr, kami di Mekah butuh air. Biar saya beli beberapa patung ini. Jadi Tuhannya dibeli. Ya. Dia beli patung itu kemudian dia bawa ke Mekah. Lalu dia kena raja, dia mengatakan masyarakat Mekah, mintalah kepada patung ini agar kita diberikan air. Mulailah masyarakat Mekah menyembah berhala. Awal mengubah ajaran Nabi Ibrahim adalah orang ini. Lama kelamaan dia suruh masyarakat Mekah untuk membuat patung. Dan dia keluarkan peraturan kalau orang Mekah tidak boleh sembah patung kecuali patung yang mereka buat sendiri. Kalau pernah dengar kisah Umar radhiyallahu anhu, Umar itu pernah duduk di satu tempat dan beliau kadang-kadang senyum sendiri. Ditanya oleh seseorang waktu beliau jadi raja di masa khilafahnya, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, kenapa anda menangis tiba-tiba tanpa sebab? Kata Umar, saya tiba-tiba, kenapa anda tertawa? Bukan menangis, tertawa tiba-tiba. Dia bilang, saya teringat di masa jahiliyah dulu. Kami punya peraturan di Mekah, kalau kami keluar, safar ya, kalau kita keluar, pasti atau harus membawa patung dari Mekah untuk disembah tengah jalan, minta keselamatan segala macam. Sewaktu itu saya keluar, saya lupa bawa patung. Dia lupa bawa Tuhannya, gitu kan. Ini waktu Umar belum masuk Islam ceritanya, di masa jahiliyah dulu. Dia cerita masa jahiliyah. Makanya dia ketawa setelah masuk Islam, bagaimana jahilnya orang di masa itu. Dia bilang, saya di padang pasir sudah tancapin tenda saya mau berdoa sama Tuhan saya, minta keselamatan. Tapi saya tidak bawa patung. Di sekitar kemah banyak batu, tapi nggak boleh, harus syaratnya Amr bin Luhai dulu, itu batu dari Mekah. Maka dia bilang, saya tidak temukan dari Mekah kecuali kurma yang makanan saya.
saya buat patung dari kurma itu. Ya, ditumpuk-tumpukin jadi patung lalu saya sembah. Setelah itu saya lapar, saya makan Tuhan saya. Ya, itu kejadian Umar, beliau cerita. Jadi setelah masuk Islam beliau tertawa mengingat masa dulu begitu. Nah, yang pertama mengubah keyakinan masyarakat maka namanya Amr bin Luhai ini. Dia memang mengubah tradisi orang-orang. Nah, salah satu juga yang dia lakukan adalah orang kalau tawaf harus pakai baju dari Mekah. Jadi orang yang datang dari luar tidak punya uang, tawafnya telanjang. Di Mekah, di Ka'bah itu tawaf telanjang di masa itu. Kalau teman-teman ketik cerita tentang surat Nabi SAW untuk penduduk Mekah setelah pembebasan kota Mekah di tahun 8 Hijriah yang Abu Bakar bawa lalu dibacakan kepada mereka itu, salah satu isinya adalah mulai hari ini nggak boleh lagi ada tawaf telanjang. Karena mereka begitu. Plus lagi mereka bersiul, mereka tepuk tangan kalau lagi tawaf. Kita kan berzikir, berdoa, mereka tidak begitu. Itu terubah semua ajaran Nabi Ibrahim. Nah, waktu itu ada sebagian orang Quraisy yang mengatakan, kalau memang kau betul Muhammad, siksa kami. Suruh Allah datang siksanya. Kalau sembah berhala ini nggak boleh, bersiul ini nggak boleh, kalau lagi tawaf dan datangkan siksa Allah. Nah, Allah turunkan firman-Nya ini. Apa yang Allah katakan ini tentang kafir Quraisy loh ya, yang banyak sekali dosanya kepada Allah. Allah bilang, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka. Orang-orang kafir Quraisy tadi. Kenapa? Sebabnya apa? Sedang mereka masih memohon ampun atau istighfar. Ternyata orang Quraisy masih bilang astagfirullah sambil sembah berhala. Karena Abu Jahal sama Abu Lahab itu kalau ditanya ini Ka'bah punya siapa? Oh, rumahnya Allah. Mereka tahu tapi mereka syirik, mempartnerkan Allah dengan makhluk. Datangkan patung, ngomong sama patung, ngomong juga sama Allah. Gitu. Mereka menyembeli untuk patung, menyembeli juga untuk Allah. Begitu. Nah, karena perbuatan mereka sempat istighfar membuat Allah nggak jadi hukum dia. Coba bayangkan. Itu begitu luar biasanya kata-kata istighfar ini. Jadi kalau orang buat dosa tapi dia ketakutan, astagfirullah, itu bisa cukup untuk tidak datang hukuman langsung kepada dia. Tapi jangan ini dijadikan sebagai bahan candaan. Oh, kalau gitu istighfar aja terus, sambil zina dia istighfar atau sambil mencuri dia istighfar. Bukan begitu maksudnya. Ingat, ini sangat relevan dengan ketulusan. Memang dia mau ya, bukan dijadikan sebagai bahan candaan. Nah, itu baru bisa. Di sini orang-orang Quraisy karena dianggap orang yang lagi didakwahi, mereka lagi buat dosa, tapi karena ikut istighfar Allah tidak akan siksaan. Allah masih suruh Nabi Muhammad dakwahi mereka.